Kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma itulah hidupku, berkorban bersaksi dan so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Sekali lagi, kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma itulah hidupku, berkorban bersaksi dan so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan, kurban kesaksian akan kulakukan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Lydia. Sekarang kita akan mendengarkan Injil hari ini. Hari ini kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ayo kita pasang telinganya dulu benar-benar. Udah, bagus. Nah, sekarang Injilnya itu tentang Yesus yang berdoa, kemudian tentang Petrus yang kurang percaya. Pernah dengar nggak ya? Itu dari Matius bab 14 ayat 28 sampai 31. Kita ulangi ya. Matius bab 14 ayat 28 sampai 31. Nah, adik-adik dan teman-teman yang udah bisa membaca, ayo dibuka Alkitabnya, kita baca bareng-bareng ya. Bagi yang belum bisa baca, kita dengerin bareng-bareng. Oke? Thank you, terima kasih. Nah, kita mulai ya. Ingat gak minggu kemarin ceritanya tentang apa? Minggu kemarin kan ceritanya tentang Yesus yang menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Nah, setelah mengadakan mukjizat tersebut, Yesus naik ke gunung atau ke bukit itu. Terus Yesus ngapain? Berdoa. Di sini Yesus ingin menekankan bahwa doa itu penting loh teman-teman. Jadi bagaimanapun keadaan kita tetap harus ingat untuk berdoa, untuk menjaga komunikasi dengan Tuhan kita. Nah, kemudian
ketika berdoa, Yesus bilang ke murid-muridnya supaya mengadakan perjalanan terlebih dahulu untuk menyeberangi lautan, perairan seperti itu. Nah, ketika malam tiba, Yesus datang. Caranya gimana coba datangnya? Kan murid-muridnya udah duluan ya naik perahu. Caranya itu dengan berjalan di atas air loh. Wah, keren ya Tuhan Yesus ya, ajaib banget. Nah, kemudian di saat malam hari, saat Yesus menyusul dengan berjalan di atas air tersebut, Petrus melihat. Kemudian Petrus mengira itu adalah hantu. Murid-murid yang lain juga mengira itu hantu. Kemudian Tuhan Yesus bilang, tenang, jangan takut, ini aku, gak perlu takut. Terus Petrus yang masih ragu-ragu nih, dia bilang ke Tuhan Yesus, kalau memang benar itu Engkau, Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Nah, kemudian Yesus bilang, kemarilah, berjalanlah ke sini. Terus Petrus mencoba, terus berhasil nggak? Berhasil loh, Petrus berhasil berjalan di atas air. Tapi karena tiupan angin yang kuat banget, jadi Petrus agak takut gitu. Terus akhirnya Petrus tenggelam, jatuh ke air dan Yesus menolongnya. Kemudian setelah melihat Yesus, akhirnya murid-murid dan Petrus pun percaya bahwa itu adalah Yesus yang dapat berjalan di atas air dan mengadakan mukjizat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, dari Injil kali ini kita diajarin apa sih teman-teman? Kita diajarin pertama untuk selalu ingat berdoa. Karena berdoa itu adalah cara kita untuk tetap berkomunikasi sama Tuhan. Kedua, untuk selalu percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.